Baik, selamat siang kembali. Untuk itu, mari sekarang kita lanjutkan lagi untuk presentasi berikutnya tentang multivitamin. Bu Ratih, monggo. Baik, cek sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Terdengar, Bu. Pak. Bisa, Mbak. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. terima kasih. Em, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Baik, pada hari ini, hari yang cerah, sebelum saya akan memulai untuk menyampaikan materi tentang penyuluhan multivitamin, tadi anak-anakku semuanya, untuk biasanya kita penyuluhan, Ibu juga ingin lihat dong wajah-wajahnya ya, untuk yang bisa tidak ada kendala sinyal, mungkin bisa di on cam, sehingga Ibu bisa melihat juga audiens dari kegiatan ini, gitu. Oke, terima kasih, Lydia. Oke, siang hari ini Ibu akan menyampaikan tentang multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, seperti kita tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, kemudian untuk di Indonesia sendiri, data sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 sudah ada sebanyak 1,7 juta yang terinfeksi dalam penambahan kasus sekitar 6.000 kasus per hari dan ada kasus meninggal hampir untuk sebanyak 50.000 orang. Nah, bagaimana upaya kita supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19? Yaitu salah satunya adalah dengan cara meningkatkan imunitas tubuh. Untuk imunitas tubuh sendiri adalah sistem imunitas atau sering disebut dengan kekebalan tubuh, yaitu merupakan sebuah sistem pertahanan tubuh untuk melawan organisme seperti bakteri, virus, ataupun parasit. Nah, untuk mencapai imunitas tubuh, meningkatkan imunitas tubuh, maaf maksud saya, dapat dicapai dengan cara apa saja? Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian tidak merokok, kemudian bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen atau multivitamin, kemudian mengendalikan penyakit penyerta, misalnya pada penderita diabetes, mellitus, kemudian hipertensi ataupun kanker, kemudian istirahat yang cukup dan juga melakukan aktivitas fisik. Nah, siang hari ini yang akan saya bahas adalah tentang suplemen atau multivitamin. Nah, vitamin sendiri apa sih? Nah, vitamin adalah nutrisi organik penting yang terdapat dalam makanan yang biasanya kita konsumsi sehari-hari, yang itu bermanfaat untuk sel-sel tubuh kita, untuk pertumbuhan, perkembangan, pencegahan penyakit, ataupun untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau multivitamin itu berarti di dalam sebuah sediaan terdapat kandungan antara dua ataupun lebih dari vitamin, macam dua atau lebih macam multivitamin. Nah, kemudian apa tujuan kita untuk mengkonsumsi multivitamin? Selain tadi meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk melengkapi kebutuhan gizi pada tubuh kita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya untuk anak-anak SMK nih, pilih yang mana kalian? Yang kiri, gado-gado, lotek, sama jus, atau yang kanan, boba sama chicken? Biasanya anak-anak pilih yang mana? Pilih Boba. boba, Bu. Boba, Bu. Nah, banyak kan kalau Ibu melihat fenomena kalian sedang berada di sekolah, kalau sedang pesan lewat aplikasi GoFood begitu ya, yang banyak kalau kita lihat adalah di sana minumannya Thai tea, boba, makanannya semuanya chicken, ayam geprek, mie gacoan. Itu kan Mbak Floren sama teman-temannya biasanya sama gengnya kalau pesan pasti boba. Nah, itu yang menyebabkan kita perlu tetap mengkonsumsi multivitamin yang berasal dari luar tubuh yang karena makanan yang kita konsumsi itu belum memenuhi angka kecukupan gizi. Nah, sekarang vitamin apa yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, dalam hal ini Ibu tidak membahas semua macam vitamin karena jumlahnya ada banyak. Ibu mengambil beberapa vitamin yang memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada masa pandemi COVID-19. Di antaranya adalah vitamin C, vitamin D, zinc, dan selenium. Nah, kita mulai dari yang pertama, adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini memiliki nama lain adalah asam ascorbat. Nah, sebenarnya sumber dari vitamin C itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, dia harus dari luar.
seperti dari makanan ataupun mengkonsumsi multivitamin. Nah, untuk vitamin C ini dia larut di dalam air. Untuk angka kecukupan gizinya untuk laki-laki di usia kalian antara 15 sampai 19 tahun itu adalah 90 mg per hari untuk laki-laki, dan untuk perempuan adalah 70 mg per hari. Nah, kelebihan vitamin C karena tadi larut di dalam air, sebenarnya dia bisa diekskresikan lewat urin, tetapi penggunaan yang berlebihan bisa menyebabkan diare, mual, kram perut, dan gangguan saluran pencernaan. Sehingga batas maksimal untuk penggunaan vitamin C adalah sebanyak 1000 mg per hari. Nah, vitamin yang kedua adalah vitamin D. Kalau istilahnya dalam bahasa Jawa biasanya kalau vitamin D itu bisa didapat lewat apa, Nak? Sinar matahari, Bu. Ya, betul sekali, Mbak Lydia. Kalau istilahnya orang Jawa itu D adalah DD, berjemur gitu ya, sunbathing. Nah, sehingga dia disebut juga sebagai sunshine vitamin. Nah, vitamin D ini sebenarnya bisa didapat dari tadi kita paparan sinar matahari. Kemudian sehingga pada awal-awal dulu pandemi COVID, sering ya anjuran pemerintah itu kita berjemur pada pagi hari selama beberapa menit. Nah, kemudian dia juga terdapat di dalam makanan seperti ikan laut. Nah, tapi di sini pasti yang menyukai ikan laut sedikit lebih banyak anak-anak itu kalau Ibu lihat sukanya adalah makanan-makanan yang fast food. Dan juga vitamin D ini terdapat dalam produk susu. Kemudian untuk angka kecukupan gizi untuk vitamin D sendiri adalah 15 mikrogram atau setara dengan 600 IU untuk usia kalian. Nah, kemudian untuk vitamin D ini, untuk pemakaian panjangnya harus dengan resep dari dokter karena menyebabkan beberapa efek samping, diantaranya adalah mulut kering, kemudian nafsu makan, sembelit, dan juga gangguan ginjal. Sehingga tadi tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang, atau kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang harus dengan konsultasi ke dokter dengan nanti ada pengecekan kadar vitamin D dalam tubuh secara rutin. Sehingga batas maksimal untuk penggunaan vitamin D adalah 400 IU per hari. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah vitamin E. Nah, vitamin E disebut juga sebagai vitamin anti penuaan. Dalam hal ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada saat COVID-19, dia bersifat menangkal radikal bebas. Nah, dia juga memiliki fungsi lain yaitu untuk kesuburan reproduksi dan juga untuk memelihara kesehatan dari kulit. Nah, vitamin E itu bisa diperoleh dari makanan-makanan seperti biji gandum, biji bunga matahari, biji soft flower, kemudian minyak jagung, serta kedelai. Angka kecukupan gizi untuk vitamin E adalah di usia kalian yaitu 15-19 tahun yang tingkatannya SMK, untuk laki-laki 15 mg per hari atau setara 33 IU, dan untuk perempuan adalah 15 mg per hari atau setara 33 IU, sama ya dengan laki-laki. Nah, tetapi harus ada yang diwaspadai dari penggunaan vitamin E ini, di mana dia memiliki interaksi dengan obat antikoagulan atau antiplatelet. Di sini semua anak-anak ibu anak farmasi ya, jadi tentunya tahu apa coba Mbak Floren untuk antikoagulan itu obat apa Mbak? Oke, Mbak Floren tidak dalam jangkauan, sepertinya sedang susah sinyal. Mungkin Mas Bagus, antiplatelet itu apa Mas? Atau ada yang lain yang bisa untuk menjawab? menghilangkan kembung, Bu. Untuk menghilangkan kembung, waduh, ini ya gimana pelajaran farmakologinya. Nah, Mas Bagus nanti belajar lagi ya, untuk obat antiplatelet itu adalah obat-obat yang digunakan sebagai pengencer darah. Oh, kedengarannya flatulen, Bu, maaf, Bu. Oh iya, flatulen, betul, kalau flatulen untuk apa namanya menghilangkan gas di dalam perut. Nah, sehingga dapat meningkatkan resiko pendarahan. Oleh karenanya, untuk penggunaan vitamin E ini memiliki batas maksimal yaitu 400 mg per hari. Nah, selanjutnya yang berupa mineral yaitu zinc. Nah, zinc sendiri memiliki fungsi untuk mengaktifkan sel darah putih yang disebut limfosit sel T. Nah, sel ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Angka kecukupan gizi untuk zinc untuk usia kalian yaitu 15-19 tahun adalah 90 mg per hari untuk laki-laki, dan untuk perempuan adalah 8 mg
untuk perempuan adalah 9 mg per hari. Nah, kemudian untuk efek samping dari zinc ini adalah mual, muntah, diare, ataupun kram perut. Sehingga batas maksimal penggunaan zinc adalah 30 mg per hari. Kemudian untuk yang terakhir adalah selenium. Nah, selenium merupakan senyawa yang berkhasiat sebagai untuk menangkal radikal bebas sehingga dia dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sel dan jaringan. Kekurangan selenium dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi yang disebabkan oleh adanya gangguan produksi antibodi sehingga penting untuk dikonsumsi pada masa pandemi Covid ini. Nah, batas maksimal untuk penggunaan dari selenium adalah 200 mikrogram per hari. Nah, selenium juga memiliki beberapa efek samping, diantaranya adalah ketika penggunaannya berlebihan dapat memicu terjadinya gangguan pada kulit, sistem saraf, saluran cerna, kelelahan, mudah marah, kemudian rambut rontok, dan juga kuku yang rapuh. Nah, itu tadi beberapa vitamin yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk pemakaian dari masing-masing vitamin itu tergantung dalam sediaannya itu ada berapa miligram multivitaminnya. Kita bisa melihat aturan pakai yang ada pada kemasannya. Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk memastikan bahwa suplemen yang kita beli itu aman, bermutu, dan bermanfaat, disingkat dengan singkatan KLIK. Kliknya adalah mengecek kemasannya. Nah, apakah kemasannya itu ada kerusakan atau tidak? Karena bentuk sediaan dari multivitamin itu juga ada beberapa bentuk sediaan, diantaranya ada bentuk sediaan sirup, ada yang bentuk sediaan tablet. Kemudian untuk yang kedua adalah mengecek label. Nah, pada label itu terdapat beberapa aturan pakai. Kita bisa membaca di sana berapa kali penggunaan untuk masing-masing vitamin. Kemudian apa saja efek sampingnya ketika digunakan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan cek labelnya, lihat dulu. Kemudian kita harus mengecek bahwa multivitamin itu juga harus memiliki izin edar. Dan juga jangan lupa ketika mungkin kita punya vitamin yang lama tidak digunakan, kita harus mengecek batas kadaluarsanya. Dan jangan lupa juga untuk membeli produk-produk multivitamin yang nanti ada pada outlet yang resmi. Misalnya kita bisa membeli di apotek, ya. Seperti itu. Nah, itu yang Ibu dapat sampaikan. Kira-kira sampai di sini sudah jelas atau belum anak-anakku? Sudah? Jelas, Bu. Nah, sekarang untuk mengakhiri sesi ini, Ibu akan memberikan kuis. Nah, saya share dulu ya. Untuk kuisnya nanti kita akan memakai Quizzes ya. Nanti Ibu akan share linknya pada di Zoom chatnya, kemudian kalian akan masuk dengan PIN seperti yang ada pada gambar ini, yaitu 744230. Ibu mohon izin sebentar untuk share linknya di Zoom chatnya ya, sebentar. Mohon ditunggu, nanti yang jadi juara boleh deh dapat tambahan nilai di mata pelajaran K3LH. Tunggu sebentar ya, laptopnya Ibu sedang agak lambat ini, sepertinya. Ya, minta bantuan ya teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya untuk bisa berpartisipasi pada kuis. Linknya sudah saya share ya untuk di grup dan juga untuk PIN-nya. Sebentar, untuk PIN-nya Ibu akan membuka dulu. Sebentar ya, komputernya agak mengadat ini. Nah, Ibu mohon izin share screen. Tadi sudah Ibu berikan linknya. Nah, apakah di slide sudah muncul anak-anak semuanya? Masih proses ya? Kedip-kedip ini. Iya, Bu. Oke, ditunggu sebentar ya.
Coba saya close lagi untuk saya ulang lagi. Linknya nggak bisa diklik, Bu. Linknya nggak bisa diklik. Nah, oke, sebentar. Bisa saya kopikan lagi deh linknya. Ternyata agak berat di-share di sini. Hmm. Oke. Komputer Ibu sepertinya sedang error. Nah, sekarang linknya, aduh, oke, maaf ya. Yang sabar disayang sama Tuhan ya. Saya share lagi, ulang untuk linknya. Nah, ini udah ada yang masuk, Mbak Mela. Yang lainnya bisa ikut lagi yuk. Silahkan diklik linknya. Oke, Mbak Lydia. Ditunggu lagi ya partisipan yang lainnya. Kita main kuisnya. Ada lagi yang mau bergabung dalam kuis? Pakai HP nggak bisa ya, Bu? Bisa, Mbak. Harusnya pakai HP juga tidak masalah. Pakai HP ataupun pakai komputer tidak masalah. Oke, Mas Mario, terima kasih. Linknya saya kirim di grup WA juga ya, Nak ya. Oke, Pak Yosef juga ikut. Mas Yosef. Siska, oke. Ulises, Yahro. Baik. Yang lainnya? Ibu berikan waktu. Oke. Ibu ketua kelas sudah ikut ya. Oke, baik. Karena sudah lebih dari 50 partisipan dan nanti sesudah kegiatan Ibu masih ada kegiatan yang lainnya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen main lagi, mungkin kita di pertemuan yang lain ya, kalau yang belum bisa join. Oke, aku ganteng. Aduh, ini pasti Mas Bagus biasanya ya. Karena wis bagus kan jadi aku ganteng gitu. Oke. Kalau begitu saya akan memulai untuk mau saya bentar ya, Ibu ada gangguan mouse di PC. Bu, aku bisa dipinjemi mouse dulu, mouseku jepat deh. Oh, bikin sisok. Oke ya, kita mulai. Selamat untuk kuisnya cuma sebentar aja, cuma beberapa detik aja. Nanti petunjuknya adalah kalian ngeklik jawaban yang menurut kalian itu benar. Dan nanti siapa yang paling cepat dan jawabannya paling benar itu yang paling mendapatkan skor yang paling tinggi. Kita mulai untuk kuisnya. Silahkan untuk berkompetisi. Semuanya benar nih ya jawabannya. Bisa dilihat. Oke, Mbak Floren memimpin. Mbak Lydia menyusul. Mbak Mela, Mas Bagus, Mas Ulises menyusul. Yosef, oke. Mbak Floren sudah selesai nih.
Mbak Ulan. Yang juara pertama adalah Mas Yosef, yang juara kedua adalah Mbak Floren, dan juara ketiga adalah Mbak Ulan. Nah, itu ya anak-anak untuk refresh sebentar. Kiranya itu yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin untuk mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan juga tidak berpergian di saat-saat yang tidak penting. Sehat selalu, itu yang dapat Bu Ratih sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratih untuk presentasinya. Ini presentator ke-10 ya kalau nggak salah ya. 4 terus ini 2 ya. Ini sesuatu yang menarik, ada game ya. Ada game ya, ini bisa dipertimbangkan ini untuk pengabdian tanggal 19 ini ya. Tanggal 19 saya rasa Iya Pak, seru-seru. saya rasa ini ya, tugas tambahan. Iya. Tapi ini menarik ya, jujur ini menarik untuk Bu Ratih. Terima kasih, menginspirasi. Jadi misalnya kemarin sudah ada pretest post-test, video sudah ada, tinggal dari kami. Nanti mungkin penutupnya untuk game kecil-kecilannya 5 soal gitu aja ya untuk ini menarik ya. Itu seperti itu saya rasa. Ini terima kasih sekali. Ini ada suatu daya tarik yang lain yang perlu kita apresiasi untuk ini seperti itu. Oke. Baik.